Saya Muhammad Al-Faruq dan teman saya satu lagi tidak dapat hadir dikarenakan lagi bekerja. Baiklah, kami akan melakukan penjelasan tentang materi kami yang akan dibaca oleh Rektor Rio Dulu. Simulasi bukanlah sesuatu yang Anda lakukan hanya karena Anda mempunyai alat. Proses yang dapat diterapkan. Anda juga tidak dapat memulai simulasi tanpa pemikiran dan persiapan. Sebuah proyek simulasi harus direncanakan dengan hati-hati, mengikuti prinsip dan praktik manajemen. Proyek dasar pertanyaan untuk menjadi dijawab pada bab ini. Persiapan Anda untuk melakukan studi simulasi adalah bagaimana langkah-langkah melakukan studi simulasi, apa tujuan khas untuk simulasi, apa yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek simulasi, apa saja kendala yang harus dihindari. Di sini kita fokus terutama pada langkah pertama, mendefinisikan tujuan, ruang lingkup, dan persyaratan penelitian. Perencanaan yang buruk, tujuan yang tidak jelas, harapan yang tidak realistis dan tidak terduga, biaya dan membuat proyek simulasi menjadi buruk. Agar proyek simulasi berhasil, tujuan dan ruang lingkup harus didefinisikan dengan jelas. Persyaratan diidentifikasikan dengan terukur untuk pelaksanaan proyek. Perangkat lunak simulasi tidak dapat membuat simulasi berhasil, tetapi dapat membuat gagal. Memilih perangkat lunak simulasi dapat membutuhkan penilaian terlebih dahulu. Dibuat dari kebutuhan simulasi, kemudian produktif alternatif harus dievaluasi terhadap persyaratan tersebut. Yang pertama, kualitas, fitur, kemudahan pengguna, layanan, dan biaya. Langkah pertama, tentukan tujuan, ruang lingkup, dan persyaratan. Tentukan tujuannya, proyek simulasi, dan apa ruang lingkup proyek tersebut. Persyaratan perlu didefinisikan dalam hal sumber daya, waktu, dan anggaran. Untuk pelaksanaan proyek, langkah kedua, kumpulkan dan analisis data sistem, mengumpulkan dan menganalisis data mendefinisikan sistem yang akan dimodelkan. Langkah ini menghasilkan konseptual. Yang langkah ketiga, membangun model sistem simulasi. Yang keempat, validasi model, debug model, dan pastikan itu adalah representasi kredibel dari sistemnya. Yang kelima, lakukan eksperimen, jalankan simulasi untuk masing-masing skenario dan dievaluasi analisis hasilnya. Yang keenam, presentasikan hasilnya, presentasikan temuan dan buat rekomendasi sehingga keputusan yang tepat dapat dibuat. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Prosedur untuk melakukan simulasi adalah prosedur berulang, di mana aktivitas disempurnakan dan terkadang didefinisikan ulang dengan setiap iterasi. Sebuah proyek simulasi mungkin melibatkan awal yang salah, asumsi yang salah yang kemudian harus ditinggalkan, perumusan tujuan ulang masalah, dan evaluasi berulang dan desain ulang model. Namun, jika dilakukan dengan benar, proses berulang ini akan menghasilkan simulasi model yang dengan tepat menilai alternatif dan meningkatkan pengambilan keputusan proses. Tujuan simulasi dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, diantaranya sebagai berikut. 1. Ada analisis kinerja, ada analisis kapasitas atau kendala, ada perbandingan konfigurasi, ada optimalisasi, ada analisis sensitivitas, dan visualisasi. Agar efektif, tujuan ini harus menjadi tujuan yang memiliki potensi dampak yang tinggi, mengurangi biaya tingkat keluaran, bukan mengurangi perjalanan kembali. Yang kedua, dapat dicapai pengurangan persediaan 20%, bukan persediaan 0. Yang ketiga, spesifik, mengurangi waktu tunggu dalam antrian tertentu, bukan menghilangkan limbah. Yang keempat, dapat diukur, mengurangi waktu aliran hingga 40%, bukan mengurangi waktu aliran. Yang kelima, dapat diukur, meningkatkan hasil sebesar 10%, tidak menggunakan moral dengan 10%. Yang keenam, mengidentifikasi kendala yang relevan, mengurangi waktu penyelesaian dengan 20% tanpa menambahkan sumber daya, tidak hanya mengurangi waktu penyelesaian dengan 20%.
Menentukan lingkup model. Lingkup model mengacu pada elemen sistem yang harus diwakili oleh model. Menentukan tingkat detail, di mana ruang lingkup model ini memperhatikan kelulusan model. Tingkat detail menentukan kedalaman model. Menetapkan tanggung jawab pengumpulan data. Dalam setiap proyek simulasi, pengumpulan data hampir selalu yang paling sulit dan tugas yang memakan waktu. Mendefinisikan persyaratan proyek dengan ruang lingkup pekerjaan yang ditetapkan, kebutuhan sumber daya, anggaran, dan waktu dapat ditentukan untuk proyek tersebut. Sebagai besar sumber daya, personil, perangkat keras, dan sebagainya harus sudah ditetapkan saat keputusan dibuat untuk melakukan simulasi. Tugas utama pada titik ini adalah mengembangkan anggaran dan jadwal untuk proyeknya. Alasan mengapa proyek simulasi gagal? Proyek simulasi bisa gagal jika tidak hati-hati dalam merencanakan dan melaksanakannya. Banyak alasan seperti yang berkontribusi pada kegagalan simulasi. Beberapa penyebab paling umum dari proyek yang gagal termasuk tujuan yang tidak jelas, pemodelan tidak terlampau, data tidak tersedia, harapan yang tidak terkelola, manajemen yang tidak mendukung, persyaratan yang diremehkan, pemilik proses yang tidak terlibat, dan masih banyak lagi. Jika prosedur yang benar diikuti dan waktu serta sumber daya yang diberikan ke proyek, simulasi selalu akan memberikan beberapa manfaat bagi keputusan dalam membuat proses. Proyek simulasi hampir pasti, sedikit atau tanpa perencanaan, simulasi paling efektif bila mengikuti prosedur yang logis. Tujuan harus dinyatakan dengan jelas dan rencana dikembangkan untuk menyelesaikan proyek. Data pengumpulan harus fokus pada mendefinisikan sistem dan merumuskan konsep model. Sebuah simulasi kemudian harus dibangun yang menangkap secara aktual, namun minimum definisi sistem. Model harus diverifikasi dan divalidasi untuk memastikan bahwa hasil bisa dilakukan dengan maksimal. Kita sendiri, jika kita tidak bisa membangun model jalur perakitan kami yang sesuai dengan asli, itu berarti kelemahan besar bagi dalam kumpulan kami untuk memodelkan sistem atau dapat pemahaman kami tentang operasi sendiri. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 2. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf, kenapa kami mohon ampun. Apabila ada pertanyaan bagi kawan-kawan, silakan komen di bawah ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.